Ciao. Ada satu tipe dari orang-orang yang senang membuat debat ya di video yang saya buat, yang menurut saya membuat kesal begitu ya. Tipe yang mana itu? Tipe yang tidak punya bekal dia. Ada saya temukan orang yang ingin memperdebatkan iman kekatolikan punya referensi dan bagus itu ya. Apakah sejak semula ada perdebatan soal agama ini? Ada sejak semula itu. Tapi kalau nggak ada referensi yang dia buat, atau bahkan referensinya salah, menyesatkan, itu yang membuat kita mundur ke belakang. Saya mau beri contoh, tidak usah saya sebut namanya, baru saja saya baca. Mengapa Katolik memberi gelar kepada Maria Rosa Mystica? Mistik itu artinya gaib. Berarti Maria ini bukan ibu Yesus itu yang dimaksud, tetapi makhluk gaib katanya. Lalu dikatakan Santa Maria. Sebenarnya kata Santa ini berasal dari kata Satan, setan. Sebenarnya Katolik itu menghormati apa? Setan katanya. Lalu ada muncul kata Lucifer dalam teks gereja Katolik. Itu yaitu setan Lucifer itu. Maka gereja Katolik itu menyembah Lucifer, raja setan katanya. Untuk saya ini dilema ya. Dibiarkan tak elok, seolah-olah yang dikatakan benar. Tak dibiarkan, artinya dijawab, habis energi gitu ya. Tapi oke. Bagaimanapun ini kita pakai untuk kesempatan belajar ya. Saya jawab komentar dia itu. Saya katakan, kalau mau masuk terjun ke diskusi macam ini, bekali dirimu gitu ya. Pemahamanmu kurang, saya bilang. Bacaanmu kurang banyak. Bahasa yang kamu tahu terlalu sedikit gitu. Nah, bahaya lain kalau ditangkapi begitu adalah playing victim ya. Masa pastor berkata begitu? Memang kau sudah pintar. Bukan kepintaranmu itu yang terutama, hatimu itu katanya. Jadi ini serba susah ya, berhadapan dengan orang yang semacam ini, troublemaker akhirnya. Tapi oke. Satu sisi ada status yang saya pegang sebagai frate del popolo. Cappuccini itu dikenal sebagai frate del popolo, saudara dari bangsa-bangsa, dari orang-orang. Jadi yang paham dengan yang kurang paham harus berteman dengan itu. Susah menjadi Cappuccini ini. Tapi harus kuikuti. Maka kepada teman ini justru aku beri inilah pengetahuan cuma-cuma gitu ya. Ketiga kata yang kamu pakai itu berasal dari bahasa antik ya, bahasa Latin. Meski nanti kata mistik itu berkaitan itu dengan kata Yunani itu nanti mysterion. Santa itu dari bahasa Latin itu santus, santa, santum, artinya suci. Kupikir ini nggak perlu lagi ya dijelaskan lebih. Yang Katolik kuharap tahu juga kalau disebut santa, santo itu artinya yang kudus gitu ya. Mengapa berakhiran O, berakhiran A? Jadi di bahasa Eropa itu banyak itu berjenis kelamin kata-kata itu. Kalau perempuan dia santa, kalau laki-laki dia santo, kalau banyak dia laki-laki santi, kalau banyak dia perempuan sante gitu ya. Nah ada lagi kasusnya kalau dia sebagai objek kalimat, sebagai subjek kalimat, sebagai ablativus, vokativus, macam-macam. Gak usah terlalu jauh. Tapi artinya itu adalah santo, kudus, suci gitu ya. Satana itu setan, dan itu kata lain, kata yang lain itu nggak ada hubungannya. Meski di situ semua hurufnya ya. Yang pertama, Lucifer itu pembawa cahaya, kurang lebih begitu ya. Dari kata lux, lucis, cahaya itu artinya yang bercahaya. Seperti Yesus itu sering juga dikatakan sebagai pembawa cahaya, yang bercahaya. Dalam Exsultet di malam Paskah itu diucapkan itu ya. Mudah-mudahan tambah pengetahuan kita. Lux, lucis. Makanya kalau ada jaga yang bernama Lucia, itu berkaitan dengan cahaya itu. Lux, lucis, luce. Itu maskot apa ini ya? Untuk tahun 2025 ini.
Jubileum 2025. Apalagi tadi? Mistika. Mistik. Memang kalau bahasa Indonesia kata goib kesannya hantu-hantu ya. Tapi kalau kata mistik itu sesuatu yang kita nggak bisa pahami seluruhnya, tapi suatu waktu akan kita tahu itu, gitu. Bukan selamanya kita tidak tahu, bukan. Ketika berakhir hidup kita, yang mistik itu akan tersingkap. Misterion, misterio, misteri. Nah, itu dia, bukan bahasa Indonesia awalnya itu. Bahasa Yunani. Kemudian dipakai juga di budaya Romawi ya, karena ada juga kultur Yunani, karena filsafatnya itu masuk juga ke budaya Romawi, pemikirannya termasuk kosakata gitu ya. Jelas ya. Jadi kadang juga hati-hati menulis pesan, karena kamu bisa ditertawakan orang meski kamu anonim ya, tapi orang tahu kualitasmu nanti. Dan itu terjadi ya, makin banyak kita bicara, makin besar kemungkinan kita salah, makin terlalu terungkap kita ini siapa, makin sulit kita nanti memperbaiki reputasi. Tapi oke, ini di dunia nyata ya. Di media sosial kadang terjadi juga begitu. Jadi begitu ya. Hal-hal yang tidak seharusnya diperdebatkan, gak usahlah ditambah-tambahi. Sudah agak runyam hubungan ini, kadang ada runyamnya di media sosial ini antara Protestan, Katolik, gak usah ditambah-tambahi. Gimana kita maju dengan sejarah kita masing-masing, cerita masing-masing ya. Buatlah dirimu bangga sebagai Protestan dengan mencari sejarah yang baik dari gerejamu, begitu ya. Saya sebagai Katolik mencintai gereja saya dan melihat gerejaku ini dalam sejarah. Apa terjadi 200 tahun lalu, 500 tahun lalu, bahkan 1000 tahun lalu, bahkan 1700 tahun lalu. Ini ya, besok itu diperingati itu momen gereja resmi pertama, harus katakan gereja resmi pertama orang Kristen di wilayah Roma, harus saya katakan itu 1700 tahun lalu, gereja Johannes Lateran. Nah, ini kan enak melihat sejarah kan. Ada lagi yang mempersoalkan gereja atau jemaah, katanya jemaat. Sudahlah, ada debat-debat yang tidak esensial sebenarnya. Oke lah, bisa menjadi satu topik, itu bisa. Tapi kadang kita berhenti di situ, teralih perhatian kita dari hal yang sebenarnya sedang kita bahas gitu ya. Seperti yang kualami ini kan teralih jadinya. Oke ya. Ciao.